Halo Sobat Grabber, pada gimana semua kabarnya? Insya Allah pada baik ya. Jadi gini, ada pertanyaan dari subscriber nih. Tuh, Bang, walaupun ente pakai Pertamax, bahas dong mengenai ojol nggak boleh pakai Pertalite. Oke, kita bahas ya mengenai hal itu. Siapa yang nyebutin, terus dasarnya apa dia nyebutin kayak gitu, terus bagaimana pendapat saya. Oke, jangan kemana-mana, kita bahas setelah berikut ini. Yang belum subscribe di subscribe, yang belum like di like. Kita lanjut setelah berikut ini. Oke teman-teman, jadi gini aja deh, langsung aja. Di akhir November, minggu-minggu ini ya, sampai mau ke awal Desember, lagi heboh tuh, banyak di berita. Nah ini tentang ada wacana larangan ojol pakai Pertalite. Jadi sebenarnya siapa sih yang ngeluarin pernyataan tersebut, statement tersebut? Jadi yang ngeluarin pernyataan ini adalah Menteri ISDM yang baru kita nih di kabinet Pak Prabowo ini yang baru, yaitu Bapak Bahlil. Nah ini dia. Jadi dia mengeluarkan statement kalau nanti ojek online itu akan tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi. Pasti ada alasannya dong kenapa dia ngomong kayak gitu. Nah, alasannya adalah karena ojol itu dipakai untuk usaha dan juga bisnis pribadi. Dan di era kepemimpinan beliau, Menteri SDM ini lagi mengkaji ulang mengapa BBM itu nggak tepat sasaran. Jadi yang menyatakan tersebut adalah Menteri dengan statementnya ojol nggak boleh pakai Pertalite karena dinilai usaha dan juga bisnis pribadi, jadi nggak boleh. Nah, baiklah, terus dari sudut pandang saya nih sebagai pelaku profesi ojol, bagaimana? Oke, walaupun saya pengguna Pertamax ya, itu karena disebabkan masalah motor aja sih. Saya 50-50 dengan poin itu. Di satu sisi saya setuju dengan pernyataan kalau BBM nggak tepat sasaran. Iyalah, pada kenyataannya kalau kita isi bensin nih, mobil-mobil mahal, motor-motor bagus, itu isinya Pertalite. Entah supirnya yang bohong sama majikannya, bilang yang isi Pertamax, tapi dia ngisinya Pertalite untuk mencari sedikit keuntungan, atau juga udah kong kali kong dengan pihak SPBU supaya nerbitin struk. Waktu itu pernah nih tuh dapat orderan seperti itu, yang waktu dulu ya. Di video yang mana tuh, video short mana, suruh minta struk. Jadi itu, di satu sisi saya setuju dengan poin BBM gak tepat sasaran, tapi saya nggak setuju banget dan nggak sepakat banget kalau kita itu nggak boleh pakai Pertalite, walaupun saya notabene pengguna Pertamax ya. Karena kenapa? Jelas statementnya itu angkutan umum. Nah itu adalah sepeda motor yang bisa digunakan, bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat umum melalui jasa layanan teknologi. Peraturannya Undang-Undang Kementerian Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019. Semua di detail di situ, mulai dari tarif bawah, mulai dari cara keselamatan dan peraturan pekerjaan. Kalau memang kita nggak mau dikena subsidi, yang kata Pak Bahlil angkutan umum, periode sebelumnya kita kan nggak jelas payung hukumnya, sistem mitranya kayak, terus juga apa ya, kalau kita udah jadi karyawan tuh, karyawan kontrak atau karyawan paruh waktu lah, karyawan lah pokoknya, baru ente bisa. Kenapa? Karena kalau motor rusak dan yang lain-lain itu kan nggak ditanggung, ditanggungnya sama kita sendiri. Jadi nggak bisa kalau itu disebut angkutan umum. Kita itu hanya memanfaatkan, menggerakkan roda ekonomi karena ada supply dan demand, ada permintaan dan ada kebutuhan. Jadi aneh nggak setuju ya teman-teman deh.
Dan poin yang kedua, kenapa saya nggak setuju dengan statement itu, rata-rata ojol itu ya kelas menengah ke bawah lah. Ya gimana? Sedangkan tujuan subsidi BBM itu untuk masyarakat menengah ke bawah. Masa kita kagak boleh? Itu aneh gitu statementnya. Jadi harusnya dia ada riset mendalam ya. Didalamin lagi, bener nggak mekanisme yang udah jalan, pakai barcode, pakai QR, pakai apalah, datain. Bener nggak tuh di lapangan? Jangan mobil-mobil mewah masa isinya Pertalite, motor-motor bagus isinya Pertalite, ngantri sama Pertalite lagi. Jadi gimana itu? Walaupun ada pengguna user Pertamax atau Pertamax Turbo, itu karena faktor motor aja. Karena memang mesinnya cocoknya sama oktannya Pertamax. Di manual booknya tuh ada, lebih bagusnya oktan 92-an ya, 92 atau 98. Jadi gitu teman-teman, pada intinya ini nggak setuju ya. Jadi ini juga Pak Bahlil maksudnya, dia juga udah mengeluarkan statement juga. Ini baru masih digodok, masih diwacana. Karena statement dia tadi, mungkin dia belum koordinasi dengan Kementerian Perhubungan kali. Ojol ini statusnya apa? Yang udah jelas-jelas banget peraturannya ada. Apa yang dimaksud kategori angkutan umum, angkutan barang tuh ada peraturan yang jelas, baik kementerian atau stakeholder yang terkait. Jadi itu aja teman-teman nih. Mudah-mudahan sih yang nggak diterbitkan lah. Jadi pada konten ini aneh setuju dengan pernyataan Pak Bahlil yang subsidi nggak tepat sasaran, tapi nggak setuju kalau kita tuh jadi bagian yang nantinya nggak boleh pakai Pertalite. Berapa sih rata-rata pendapatan ojol? Palingan di range 150 sampai 200 kotor. Itu pun dia mesti kerja ekstra kan. Terus ada pertanyaan mungkin nih, lo aja bisa bang pakai Pertamax? Iya kan Ani udah bilang kalau Ani itu pakainya sistem petty cash. Udah punya modal di awal, jadi belum narik tuh udah punya modal. Nah, tinggal Ani gunain berapa ngisinya. Terus kita bisa sesuaiin, jangan sampai jebol kosnya. Maksudnya kos yang saya punya 70 sampai 80 ribu jangan dihabisin semua sebelum dapat tarikan, nanti ngejarnya susah, maksudnya seperti itu. Jadi bebas, ada mau isi turbo kayak mau isi Pertamax kayak, yang penting bisa nggak ngejar kosnya hari itu. Jadi ini sistemnya petty cash ya, udah ada modal duluan, sebelum narik udah bisa isi bensin, bisa beli rokok. Tapi gimana caranya supaya gampang nutupnya, balikinnya? Kan di video-video live udah ada contohin. Jadi itu ya. Jadi pada konten ini ada infoin lagi, yang ngeluarin statement adalah Pak Bahlil, dan itu udah dikonfirm sama media-media mainstream, CNN kayak, Detik.com, Kompas kayak, Tempo kayak. Dan itu adalah dalam rangka evaluasi tepat nggak BBM subsidi ini, regulasi atau mekanisme di lapangan. Jadinya keluar statement seperti itu, ojol nggak boleh pakai Pertalite. Oke sobat driver, kita lihat aja diterbitin apa enggak. Mudah-mudahan sih enggak ya. Jadi jangan terlalu dipikirin dah, udah kita fokus narik aja. Kita nikmatin narik yang saat ini kita lagi bisa narik. Oke, jangan terlalu pikir fokus yang mayor, wah ntar gimana. Jatuhnya nih, percaya sama inner mental nih. Kalau belum narik aja nanti udah kusut, pasti kusut tar, orderan susah. Oke, salam driver semuanya, tetap hati-hati dan waspada selalu di jalan. Kalau konten ini bermanfaat disebarin aja deh, ya. Ada cuma pesan, ingat di rumah ada anak bini dan orang-orang tercinta, ayah ibu yang nunggu ente pulang dengan selamat, bawa rezeki yang cuan dan berkah. Oke, salam driver semuanya, assalamualaikum.